Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Married by Mistake, menikah karena kesalahan, karena kekeliruan. Jadi ini awal mulanya cerita film itu, mereka berdua nih, lelaki perempuan, baru lulus kuliah S2 nih digambarin. Nah, kemudian apa ya? Ya mereka itu ada masalah masing-masing. Yang satu, dia itu kayaknya nggak diterima ya, yang cewek itu nggak diterima di perusahaan yang dia kepengen banget. Kemudian yang pria ada masalahnya, itu dia dipanggil pulang karena perusahaan mengalami penurunan kayak gitu. Jadi dua-duanya ada masalah, dan karena masalah itu ya, padahal mereka kan lagi biasa, orang bule, orang luar negeri gitu, di barat mereka sekolah pergi jauh gitu kan dari rumah, sehingga ya mereka jadi agak stres karena mereka kan kepengen bukan berpisah gimana ya, melalang buana mencari pengalaman, sehingga udah yang dua-duaan tuh mabuk-mabukan, minum air putih sampai mabuk. Dan ya udah, nggak sengaja mereka bangun besok paginya, dan ya udah, mereka udah pakai cincin nikah segala, itu nggak sengaja semuanya. Kemudian ya udah, setelah itu si itu berpikir, waduh, dia nggak ada ini nih, dia belum diterima di perusahaan yang dia mau. Akhirnya si Nate ini, yang lakinya, cerita namanya Nate, ngajak, perusahaan saya nih, kamu nih pinter, punya pengalaman, perusahaan keluarga saya ini mengalami lagi penurunan, decline di usahanya, sehingga butuh bantuan kamu kerja aja di perusahaan keluarga saya kayak gitu. Ya udah, akhirnya si perempuan mau bekerja di sana, datang ke sana. Nah di sana ya dia sebelumnya kan ke rumah dulu, ngomong dulu kayaknya mau kerja di mana gitu kan. Nah akhirnya berapa hari kemudian dia ke sana dan ketemu orang pria yang dia suka banget di kafe gitu, lagi makan. Nantinya itu ternyata itu kakak kandung dari si Nate, yang pacar yang dia nikah. Tapi dia udah ada omongan-omongan sebetulnya. Ya sebetulnya mereka agak tahu ya, mereka nggak gitu suka, nggak gitu serak. Cuman mereka karena sama-sama stres aja, lagi sama-sama stres saat itu, jadi terjadilah pernikahan kayak gitu. Ya udah akhirnya mereka kenal nih sama si kakaknya itu, dan masuklah dia di keluarga itu, kenalan. Di keluarganya baik-baik orang-orangnya, cuman tetap aja ada intrik-intrik. Ada yang dibilang, kamu nikahi sama Nate kan pura-pura kan, karena ya agar bisa masuk, pura-pura nikah karena mau harta ya, karena mau kayak gitu. Itu dibilang oleh siapa ya, ayahnya apa saudaranya apa gimana. Tapi ibunya juga ngeliat bahwa dia itu sebenarnya suka sama si Riz, kakaknya si Nate. Nah, makanya si ibunya segala pura-pura itu sakit, agar dia bisa ngomong personal ke si perempuan, si Riley namanya, kalau kamu harus mengutarakan kalau kamu suka memang sama si Riz. Karena di suatu ada acara pesta gitu pun, ternyata si Nate bilang ke orang-orang tamu bahwa mereka menikah, bahwa mereka ada menikah gitu. Dan mereka melihat dia masuk ke perusahaan ini, si perempuan, karena punya potensi bagus kayak gitu, teman-teman. Ya udah, kemudian karena itu isi itu pura-pura sakit kan. Itu si si itu kakaknya itu nggak seneng itu, dia ngakunya ini
Di pesta dia ngaku dia suka sama si Dewi. Siapa itu, yang kakaknya si itu, pacar atau kekasih pasangan dari kakaknya. Nah si Riz juga kayaknya kan nggak siap nih, dua-duaan mau dihabek apa dipikir. Si Riley mau, si calonnya dia juga kayak seperti pikir mau diembat, ngoceh lah dia, jadi dipukul segala, sadar kayak gitu kan maksudnya. Ya akhirnya si nenek ibunya itu pura-pura sakit, ternyata ya biar pura-pura biar bisa ngomong tadi kan. Dan akhirnya si perempuan ngomong sama si Riznya itu, ya saya ada perasaan sama kamu kayak gitu. Yaudah akhirnya mereka berdua ya udah ngomong ke Sinet segala. Ya kita kan cuma pura-pura kayak gitu. Jadi sebetulnya teman-teman, mengenai hubungan itu belum tentu kita sebenarnya pada tahu tuh. Dua individu tuh sebenarnya pada tahu kalau pasangan gitu, kalau ada kurang cocok, ada nggak cocok, sebenarnya perlu diutarain aja. Cuman harus win-win aja, atau nggak harus dalam kondisi baik, nggak stres. Jadi mereka sadar dan mereka bisa cari yang lain juga. Jangan seperti ditinggal, jangan seperti dipojokin gitu aja maksudnya. Udah akhirnya ya filmnya itu berakhirnya itu seperti itu. Berakhirnya mereka ya berlanjut hubungannya, dan itu melakukan banyak perubahan. Riley tadi, si perempuan, ya dia kan disuruh periksa kenapa decline, menurun perusahaannya. Di situ dia akhirnya ya bahwa ini orang-orang itu kerjanya agak serampangan, itu harus dibenahin. Nggak boleh itu ada prosedur gitu, semua yang itu dapat peringatan. Kemudian ada yang alarm sempat berbunyi dan diperiksa, ternyata yang dia kenal ada nama Maria, staff di sana, tinggal di supermarket sama anak perempuan. Jadi dia mau dapat pendidikan lebih lanjut pun kekurangan dana kayak gitu, padahal potensinya bagus. Akhirnya si Riley ngajuin beasiswa dari perusahaan buat karyawan. Jadi itu semua memicu pembenahan, memicu sayang perusahaan, seperti itu teman-teman. Ya udah, jadi ya banyak kontribusi dah si Riley juga. Nah sejaknya waktu ribut itu dia pulang dulu, tapi sebelum pulang dia ngadep sama ibunya malah kasih lampu hijau sama kakaknya, karena ibunya juga bisa ngelihat bahwa kamu itu sukanya sama si Riz ya, kayak gitu. Orang tua kan juga tahu sebetulnya. Gitu teman-teman yang mau share. Ya gitulah, hidup penuh lika-liku, penuh nggak selalu A, nggak selalu B, nggak selalu hasilnya selalu yang kita harapkan. Tapi mendorong kita untuk semangat untuk untuk ya selama kita masih hidup, itu artinya kita masih diberi kesempatan. Nanti kalau kita sudah meninggal baru tuh menang. Yang menang mana, yang kalah mana, yang dirugikan siapa, yang mengalami sabotase atau pengkhianatan, itu nanti kelihatan meninggalnya itu karena disakitin orang, karena meninggalnya karena membela kebenaran. Semua nanti bakal kelihatan waktu nanti di end berakhir hidup kita. Tapi selama kita hidup sehat, itu berarti hidup kita masih berguna bagi orang lain, bermanfaat, dan kita harus perjuangin dengan baik kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.